Om Swastiastu. Nah, anak-anak, sebelum Ibu memulai pelajaran Ibu kali ini, marilah kita mengaturkan mantra Puja Trisandi. Om Burbakso Atsawitur Warenyam Bargu Dewa Sidiamahi Diwayana Paracudayat Om Narayanu Yawidam Sarum Yad Buatam Yasya Bawyam Neskalang Niranjan Niruya Kalpun Nirakyata Sududewiku Narayanu Naduyatyu Astiakastit Om Tuam Siwa Tuam Dewa Yaswara Parameswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksir Sabahya Abhyantara Suci Om Kesama Dewa Sarwa Paranya kita angkara Mamuja Sarwa Papidya Alaya Suasadya Siwa Om Kesantauya Kaiku Dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manaswa Dosa Permadat Kesamam Om Santi 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 Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan
menjelaskan mengenai materi orang suci, yakni mengenai golongan Eka Jati dan Dwi Jati. Ya. Nah, di mana dalam pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan mengenai pengertian orang suci dan bagaimana tingkah laku kita terhadap orang suci yang harus kita hormati. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai Eka Jati dan Dwi Jati. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar ini adalah orang suci, di mana ini disebut dengan pedande, ya. Kemudian gambar ini juga termasuk ke dalam golongan orang suci, di mana orang ini disebut dengan orang suci yang berprofesi sebagai pemangku. Nah, kemudian gambar ini, ya. Nah, ini disebut sebagai dalang, di mana dia juga merupakan bagian dari orang suci. Dan yang ini kita sebut dengan balian, ya. Dia mengobati orang-orang yang sakit secara niskala. Dia juga disebut dengan orang suci. Nah, dari keempat gambar ini, bisakah kalian menyebutkan yang mana merupakan golongan Eka Jati dan yang mana yang disebut dengan golongan Dwi Jati? Nah, tentunya belum kan? Karena Ibu belum menjelaskan, ya, apa itu golongan Eka Jati, apa itu orang yang suci dalam golongan Dwi Jati. Nah, hari ini akan Ibu jelaskan. Nah, golongan Eka Jati. Golongan Eka Jati itu adalah orang suci yang melakukan pembersihan diri tahap awal yang disebut dengan mewinten. Nah, jadi golongan Eka Jati itu hanya melakukan penyucian diri dengan mewinten saja, ya. Nah, setelah melewati tahap mewinten, golongan Eka Jati ini dia dapat memimpin upacara keagamaan yang bersifat triyadnya. Nah, orang suci yang termasuk kelompok Eka Jati yaitu pemangku, balian, dalang, dukun, wasi, dan sebagainya. Nah, sekarang Ibu akan membahas mengenai golongan Dwi Jati, ya. Nah, golongan Dwi Jati itu adalah orang suci yang melakukan penyucian diri tahap lanjut atau mediksi. Dia tidak hanya melakukan mewintan saja, tapi juga dengan melakukan upacara mediksi. Nah, orang suci yang telah melaksanakan proses mediksi ini disebut dengan orang suci yang lahir 2 kali, yakni selain dia lahir dari kandungan ibunya, juga dia lahir dari kedua kaki seorang guru rohani atau Danghyang Acarya atau nabi. Nah, setelah melakukan proses mediksi, orang suci tersebut diberi gelar dengan sebutan Sulinggi atau Pandite. Kata Pandite ini berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya terpelajar, pintar, dan bijaksana. Orang suci yang tergolong Dwi Jati adalah orang yang bijaksana. Orang suci yang termasuk kelompok ini adalah Pandite, Pedande, Bujangga, Maharesi, Bagawan, Empu, Duku, dan sebagainya. Nah, adapun larangan-larangan untuk orang suci agar kesuciannya itu terjaga, terhindarkan dari hal-hal yang tidak baik yang membuat kesuciannya itu nanti hilang, ya. Nah, ya,
yakni tidak boleh menghina guru, tidak boleh membunuh, tidak boleh berdusta, suka bertengkar, sombong, rakus atau tamak, terlibat hutang piutang, merampok, memberikan makan dan minum pada pencuri, memakan daging, minum minuman keras, dan mengonsumsi narkoba. Nah, semua ini yang Ibu sebutkan ini tidak boleh dilakukan oleh orang suci. Nah, demikianlah penjelasan Ibu mengenai golongan Eka Jati dan Dwi Jati. Akhirnya, kita sampailah pada kesimpulan. Jadi kelompok Eka Jati itu adalah orang suci yang penyucian dirinya itu hanya melalui wewinten saja ya. Sedangkan kelompok Dwi Jati itu adalah orang suci yang telah melalui upacara medikse. Nah, sampai di sana penjelasan Ibu mengenai orang suci kelompok Eka Jati dan Dwi Jati. Semoga kalian bisa mengerti terhadap apa yang Ibu jelaskan. Nah, demikian penjelasan Ibu mengenai orang suci golongan Eka Jati dan Dwi Jati. Semoga kalian bisa mengerti. Untuk akhir pembelajaran ini, Ibu haturkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Ingat, tekan tombol like dan lonceng, subscribe untuk mendapatkan setiap video pembelajaran yang Ibu upload. Terima kasih.